Guys, kejap. Please, don't skip this video. Kamu skip, rugi guys. Selanjutnya, react pula video dengan tajuk Tangan Dingin Soekarno seludupkan senapang di kapal selam demi Aljazair. Wow. Oke, siap. Let's go. Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Memperkenalkan, aku adalah Musa bin Muhammad Dirin Channel, admin kepada channel Musa bin Muhammad Dirin Channel. Dan aku mengucapkan selamat datang kepada subscriber yang baru saja masuk ke Musa Channel. Dan jangan lupa guys untuk memberi sokongan anda kepada Musa Channel dengan menekan ataupun klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang sudah pun klik ataupun sudah pun support Musa Channel daripada dulu sampai sekarang, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu memang awesome, mantap, terbaik. Aku sentiasa mendoakan kalian di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dipermudahkan segala urusan, dihindarkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada wabah COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, pertama sekali aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada salah seorang subscriber sebab ingin aku mereact di channel Baku Hantam. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, dikatakan Tangan Dingin Soekarno seludup senapang di kapal selam demi Aljazair. Wow, ada apa nih guys? Apa-apa pun, jom mari kita tonton ataupun kita semak video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kupasan mengenai video reaction. Bukan kupasan, dia seperti macam reaction kita mengenai video ini. Tapi sebelum itu aku menjemput semua kalian di luar sana, jom drop reaction kalian mengenai video ini di bahagian komentar di bawah guys. Apa-apa pun, jom sama-sama kita semak video ini. Wush, apa nih guys? Inilah channel Baku Hantam guys. Halo Hai. Sobat Baku Hantam. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang sejarah Bung Karno. Sejarah guys. Nah, apa itu? Saat konferensi tingkat tinggi di Asia Afrika yang digelar di Bandung pada 1955, Presiden Soekarno sengaja mengundang delegasi Aljazair yang pada waktu itu masih berperang melawan kolonial Perancis, alias masih dijajah Perancis waktu itu. Nah, berkat forum internasional yang digagas Soekarno itulah nama Aljazair pertama kali dikenal dunia internasional. Hingga akhirnya pada 5 November 1962 para pejuang memproklamasikan kemerdekaan negara dari asal Riyad Mahrez ini, Aljazair. Tapi peran Soekarno bagi Aljazair tak berhenti di situ. Pada 1957, Soekarno bahkan menyelundupkan senapan mesin bagi Front Nasional Pembebasan Aljazair untuk melawan Perancis. Bagaimana bisa Soekarno menyelundupkan senjata Soviet ke Aljazair? Susah amat sih menyebut nama negara ini. Nah, sejarah itu bermula dari misi rahasia yang melibatkan 2 kapal selam yang dipesan Indonesia dari Soviet. Kalian pasti tahu kan yang kita punya dulu. Nah, setelah berlayar dari Moskow menuju Aljazair, barulah kapal selam itu ternyata diam-diam melanjutkan perjalanan ke tanah air. Nah, pas transit di Aljazair itu, ternyata Uni Soviet juga nitip beberapa ketengan senapan mesin untuk dimuat di kapal selam. Baru dari Aljazair, baru kapal selam itu balik ke Indonesia. Wah, ternyata cerdas juga ya Bapak kita, Pak Soekarno. Pada 1949 hingga 1958, Uni Soviet memang memproduksi sebanyak 236 kapal selam kelas Whiskey yang 12 diantaranya memang dibuat spesiale untuk Indonesia. Bahkan menurut Abdel Hamid, seorang pejuang Aljazair yang meninggal pada 30 Januari 2012, Soekarno ini tidak hanya menyuplai senjata dari Moskow, tapi juga mengirimkan perwira-perwira TNI terbaik dari berbagai angkatan untuk melatih secara khusus para pejuang Aljazair. Wah, karena yang Soekarno Guntur bertanya apakah Bung Karno tidak takut pada sanksi PBB waktu itu karena melanggar hukum internasional, dia membalas dengan suara kentut yang besar.
Ya, dia bilang kalau PBB berani menghukum Indonesia dan Soekarno karena membantu negara lain lepas dari penjajahan, dia akan mengentuti badan internasional itu. Wah, Aduh, guys. barbar sangat ya bos. Ini backing Moskow. Tapi kalau sekarang ya beli Sukhoi aja agak susah ya. Susah ya. Nah lanjut kata Bung Karno, soal kemerdekaan, soal menghancurkan imperialisme, itu buatku nomor 1, ujar Soekarno dalam buku Bung Karno yang ditulis oleh anaknya Guntur. Tapi Soekarno waktu itu bukan hanya nekat, kita harus pakai otak, kata Bung Karno, menjelaskan mengapa dia menyelundupkan senjata kepada Aljazair. Ini merupakan strategi Bung Karno untuk membantu Aljazair merdeka yang merupakan taktik diplomasi tingkat tinggi, menikung buat merebut Irian Barat loh. Kok bisa? Nah, jadi menyerang langsung ke Papua hanya akan membuat Belanda diuntungkan dengan bantuan dari pasukan sekutu yang bermarkas di Samudra Pasifik. Apalagi waktu itu jalannya hanya mentok-mentok di PBB. Soekarno mengharapkan adanya efek domino dari kesuksesan pejuang Aljazair untuk memukul Perancis di negerinya. Merdekanya Aljazair akan menambah daftar negara yang mendukung perjuangan melawan kolonialisme. Di sini beratnya perjuangan melawan kolonialisme, kata Soekarno. Mau kita serang adalah Belanda di Irian Barat, tapi kita juga harus menggempur benteng-benteng mereka di semua tempat. Begitu strategi Bung Karno. Atas jasa-jasa Bung Karno tak mengherankan bila nama Soekarno begitu beken di Aljazair. Belahan-belahan utara Afrika juga nama Soekarno menjadi beken. Begitu juga di negara-negara Timur Tengah. Cuman di sana nama Soekarno lebih populer dengan sebutan Ahmed Zulkarnain. Adalah Presiden Mesir Gamal Abdul Nasir yang mengenalkan Soekarno sebagai Ahmad Soekarno. Atau bila dilafalkan dengan lidah lokal menjadi Ahmed Zulkarnain. Ya salam. Bagaimana menurut kalian tentang cerita sejarah Bung Karno yang sangat licin menyelundupkan berbagai senapan untuk perjuangan kemerdekaan Aljazair? Harusnya Riyad Mahrez nih balas jasa nih main di Persikabo apa Persib Bandung ya kan. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa lockdown diri Anda, jangan nakal, jangan kemana-mana guys. Bersin ditutup dan kalau lagi ngantri harap agak jaga jarak ya bos di Indomaret. Kasian juga ya tapi kasir-kasir Indomaret, Alfamart yang harus nerima duit langsung dari customer. Sering-sering cuci tangan lah ya mbaknya dan masnya sih terserah. Salam baku hantam, ciao. Kamu kan tanya begitu? Siapa yang suruh siapa? Guys, itu dia sejarah sedikit yang telah pun diungkap ataupun telah dikupas oleh admin Baku Hantam, di mana dikatakan pada suatu ketika dahulu di mana Aljazair ini telah pun tidak sefahaman bersama dengan kolonial Perancis pada ketika itu dan berlakulah peperangan di antara kedua belah pihak. Dan kita dapat nampak kelicikan ataupun kepintaran Soekarno. Apa yang beliau lakukan pada ketika itu adalah menyeludupkan senapang di kapal selam demi untuk boleh dikatakan menyelamatkan Aljazair daripada terus berlaku peperangan di antara Perancis bersama dengan Aljazair pada ketika itu guys. Sebenarnya perkara ataupun benda ini bukan satu benda yang mudah untuk dilakukan. Dan kalau kita tengok keberanian Soekarno pada masa itu memang sangat-sangat tinggi guys. Keberanian beliau untuk menyelamatkan Aljazair dan menyeludup beberapa senapang. Bukan beberapa guys, banyak berpuluh-puluh senapang untuk menyelamatkan Aljazair. Dan senapang-senapang itu dikatakan dimasukkan di dalam kapal selam dan dibawa balik ke Indonesia. Dan kalau kita tengok sejarah ini wajib untuk kita faham dan wajib untuk kita tahu betapa beraninya Presiden Soekarno. Betapa beraninya Presiden Soekarno pada ketika itu, bukan sahaja beliau mempertahankan kedaulatan di Indonesia, di dalam Indonesia, tetapi kalau kita tengok pada masa itu kebangkitan Indonesia di mana Presiden Soekarno dia mempertahankan juga negara-negara di luar daripada
Indonesia, guys. Walaupun pada masa itu PBB, bangsa-bangsa bersatu ada sudah, tetapi beliau macam endah tak endah. Pedulilah ada PBB pun dia nak kisah. Yang penting dia melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Itulah Presiden Soekarno, guys. Dan itu adalah sebahagian sejarah besar di Indonesia yang wajib untuk kalian semua faham dan wajib untuk kalian semua tahu mengenai sejarah Presiden Soekarno, iaitu Presiden Indonesia pada suatu masa dahulu, guys. Oke, guys, sampai di sini saja sedikit reaction pada kali ini, dan aku mengucapkan ribuan terima kasih kepada salah seorang subscriber untuk aku mereact tajuk ini. Dan tajuk ini pun sangat-sangat, pada sebelum ini aku tidak tahu mengenai kelicikan ataupun keberanian Presiden Soekarno, dan pada kali ini aku faham dan aku tahu bagaimana keberanian Soekarno apabila menyelamatkan Aljazair daripada negara-negara besar di luar sana. Bukan sahaja Presiden Soekarno memainkan peranan yang penting di dalam Indonesia, tetapi beliau memainkan peranan yang besar di luar daripada Indonesia pada ketika itu. Mantap. Oke, guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan akhir kata daripada Musa Channel, don't forget to click button subscribe. Kepada yang belum lagi, klik button subscribe. Dan yang sudah subscribe, thanks so much. Dan akhir kata daripada Musa Channel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.